pertumbuhan ekonomi pada triwulan 2 2023 bila dibandingkan dengan triwulan 1 2023 secara kituki tumbuh sebesar 3,86%. Kemudian bila dibandingkan dengan triwulan 2 2022 secara year on year tumbuh sebesar 5,17%. Di tengah perekonomian global yang diperkirakan melambat dan menurunnya tren komoditas ekspor unggulan, perekonomian Indonesia tumbuh solid sebesar paling penting karena kinerja ekonomi kita juga baik. Baru saja diumumkan hari Senin kemarin, pertumbuhan ekonomi kita growth itu 5,17%. Dan sudah tumbuh di atas 5% selama 7 kuartal berturut-turut. Di G20 itu yang tumbuh, negara-negara G20 itu yang tumbuh di atas 5% itu hanya Indonesia, India, RRT. Kemudian daya saing, ini penting sekali, competitiveness ini penting sekali. Dari yang sebelumnya kita 44, tahun ini melompat menjadi 34, ranking 34. Ini naik 10 peringkat. Naik 10 peringkat, ini tertinggi di dunia untuk kenaikannya. Kenaikannya sangat, lompatannya sangat penting. Sekarang ini negara tanpa competitiveness, daya saing yang baik, jangan berharap bisa survive. Karena persaingan antar negara ini sangat ketat sekali. Baik memperebutkan kue ekonomi, memperebutkan kue investasi, semuanya jadi rebutan. Semuanya bersaing, saling memperbaiki diri, semua negara. Kecepatan perizinan, kecepatan pelayanan, kecepatan pembebasan lahan, semuanya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat kuat dengan inflasi yang terkendali. Kita lihat kemarin inflasi kita di angka 3%. Itu masuk dalam range APBN 3 plus minus 1%. Nah, fundamental ekonomi kita solid dan kita lihat pertumbuhan kita hanya di bawah China 6,3% ataupun Uzbekistan 5,6%. Beberapa negara lain seperti Vietnam, Amerika Serikat, Singapura, bahkan Jerman masih mengalami kontraksi. Nah, tentu kita lihat juga tingkat inflasi kita salah satu yang terendah di 3,08 bandingkan dengan negara Jerman yang masih di 6% atau yang sedang kena hiperinflasi kayak Turki itu yang 7%. Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang gencar-gencarnya membangun perekonomian dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sejak kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berganti ke tangan Presiden Joko Widodo, kebijakan ekonomi dan cara kerja pemerintah pun cenderung berbeda. Hal tersebut juga berdampak pada kebijakan ekonomi dan kondisi perekonomian Republik Indonesia. Pasar keuangan tanah air secara mayoritas berpesta pada perdagangan pada hari Senin 7 Agustus 2023. Penguatan terjadi seiring pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 2 2023 yang mencatatkan kinerja positif. Rilisnya data pertumbuhan ekonomi yang berada di atas 5% selama 7 kuartal beruntun menjadi kabar gembira pelaku pasar akan baiknya perekonomian dalam negeri. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2 2023 mencapai 5,17%. Pertumbuhan tersebut adalah yang tertinggi sejak kuartal 3 2022 atau 3 kuartal terakhir.
Pencapaian ini juga membuat Indonesia menjadi negara berkembang yang sukses mengalahkan pertumbuhan ekonomi negara maju seperti Amerika Serikat yang hanya 2,7%, Prancis 0,40%, Singapura 0,70%, Korea Selatan 0,87%, dan Jerman bahkan terkontraksi 0,62%. Oleh sebab itu, pemerintah meyakini di tengah belum kondusifnya perekonomian global, pertumbuhan ekonomi masih akan terus tumbuh konsisten di atas 5% hingga akhir tahun ini, terutama ditopang oleh konsumsi domestik yang masih kuat, derasnya arus investasi, hingga belanja pemerintah pusat yang masih akan tinggi. Ekonomi Indonesia yang berlari kencang ini juga akan menjadi kabar baik bagi emiten di bursa ataupun perusahaan Indonesia secara keseluruhan. Dengan konsumsi yang masih melesat, maka ada harapan perusahaan Indonesia meningkatkan penjualan sehingga pendapatan membaik. Konsumsi yang meningkat pada akhirnya juga akan mengerek daya gedor investasi akan meningkat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 5% ini juga menjadi sorotan banyak media asing. Beberapa di antaranya Reuters, Business Times, Financial Times, dan Nikkei. Menurut mereka, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua secara tak terduga meningkat ke tingkat tertinggi dalam 3 kuartal. Selain pertumbuhan ekonomi, sentimen selanjutnya datang dari pengumuman Cadef BI yang dirilis pada Senin 7 Agustus 2023. Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Juli 2023 tercatat sebesar 137,7 miliar dolar Amerika Serikat, meningkat 200 juta dolar Amerika Serikat dibandingkan dengan posisi pada akhir Juni 2023 sebesar 137,5 miliar dolar Amerika Serikat. Meningkatnya cadef tersebut bisa menjadi sentimen positif bagi rupiah agar dapat menguat ke depannya. Keberhasilan Indonesia ini tentu akan membuat Singapura meradang dengan gebrakan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dan jajarannya. Pelan tapi pasti, Indonesia akan mengalahkan dominasi Singapura sebagai negara maju di kawasan ASEAN. Melalui pembangunan infrastruktur yang masif, memperbaiki birokrasi yang ruwet demi mudahnya investasi masuk ke Indonesia, dan berani mengambil kekayaan negara yang selama ini menguntungkan negara lain, Jokowi benar-benar mendorong Indonesia untuk bisa bersaing dengan negara-negara tetangga. Hal ini jelas akan mengguncang Singapura yang mengandalkan sumber daya alam dan banyaknya duit orang Indonesia yang ditabung di sana. Tentu saja Singapura meradang dengan keadaan demikian. Indonesia sudah cukup maju mengejar ketertinggalan dan bahkan dalam beberapa aspek bisa melampaui negara tetangga. Dengan kata lain, Jokowi adalah sosok yang memang sudah tepat memimpin negara ini. Indonesia cukup beruntung dan meski presiden sebelumnya telah membawa Indonesia mundur ke belakang disalib oleh negara lain dalam hal kemajuan infrastruktur dan sumber daya manusia, Indonesia tidak boleh kecolongan untuk kesekian kalinya. Sebagai generasi penerus, kita juga harus mendukung langkah Jokowi menjadikan Indonesia sebagai primadona baru investasi dunia. Ketika investasi itu berjalan lancar, maka perekonomian Indonesia akan bangkit. Jika ekonomi bangkit, maka Indonesia akan mandiri dan tidak lagi tergantung kepada Singapura.